Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sebelumnya udah pada menyempatkan datang pada kegiatan kali ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya kalian udah pada saling kenal belum sih? Belum. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Daripada itu, kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalannya mau dari saya terlebih dahulu atau dari kalian dulu? Dari Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Alfia. Nanti kalian pas perkenalan sebutin nama, alamat, semester, sama hobi kalian. Nanti kalian sebutin lagi nama yang di sebelahnya ya. Dari Ibu boleh nggak? Contohnya nama saya Alfia, saya semester 5 dari kampus UIN. Hobi saya membaca, alamatnya dari Tangerang. Nah, nanti nama kamu siapa? Sukma Damayanti. Nah, nanti si Damai nanti sebutin nama aku. Kayak gitu. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Dari sebelah mana dulu? Kanan atau kiri? Kanan. Oke. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Damai. Perkenalkan, nama saya Sukma Damayanti, biasanya dipanggil Damai. Ya. Dari semester 5, alamat Tangerang, hobi makan. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Indriani, alamat dari Palima, semester 5, hobi bernyanyi. Sebenarnya nama teman saya yang sebelah adalah Damai. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Saragi, saya dari Pakupatan, semester 5, hobi saya tidur. Sebelah saya Indri. Perkenalkan, nama saya Silvi, saya dari Ciluas, semester 5, hobi saya jalan-jalan. Teman di samping saya Ais. Perkenalkan, nama saya Rifa Handayani, saya dari Pandeglang, semester 5, hobi saya traveling. Perkenalkan, nama saya Nikita Permisa dari Cilegon, semester 5, hobi saya jalan-jalan. Dan samping saya Rifa Handayani. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Restiani, saya dari Palima, saya semester 1, samping sebenarnya namanya Paniti. Oke. Sebelumnya udah pada saling kenal ya. Iya, Ibu. Kalian udah pada tahu belum sih kita di sini mau ngapain? Belum. Oke, jadi di sini kita mau ngelakuin kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu apa bimbingan kelompok? Belum, Bu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan dalam bimbingan konseling, yaitu untuk membantu individu untuk menyelesaikan masalahnya dalam situasi kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ada yang tahu dinamika kelompok itu apa? Enggak. Nah, dinamika kelompok itu contohnya seperti ini yang kita lakuin ini. Jadi di sini dalam bimbingan kelompok ini, saya di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Ada yang tahu nggak? Enggak, Bu. Jadi topik tugas itu topik yang ditentukan oleh saya, dan topik bebas itu ditentukan oleh kalian semua. Dan nantinya akan kita bahas secara bersama-sama. Tapi topiknya itu harus yang terkini, terupdate, dan teraktual. Oke, baik. Jadi kalian ingin membahas topik tugas atau topik bebas? Ada yang mau mengusulkan? Topik bebas. Oke, sebelumnya kalian udah pada siap belum untuk melakukan bimbingan kelompok ini? Sudah, Ibu. Nah,
tadi kan sudah ditentukan topik bebas. Jadi ada yang mau mengusulkan apa topiknya yang mau kita bahas? Bu, Ya, silakan. bullying aja Bu. Yang lain? Bu, Ya, silakan. Nia tukang gorengan. Yang lain? Hai Bu. Ya, silakan. Agus Buntung Bu. Ya. Udah, ini nggak ada yang mau lagi? Cukup Bu. Ini kan kita ada 3 topik, ada bullying, Nia tukang gorengan, sama Agus Buntu. Jadi mari kita sepakati apa yang mau kita bahas. Agus Bu. Agus Buntung. Ya. Ya, Bu. Ya, coba silahkan jelaskan Aisyah. Ya baik teman-teman, izin ya. Jadi setahu aku ya tentang Agus Buntung itu kan kemarin sempat viral ya di TikTok. Jadi Agus Buntung ini dia disabilitas bisa dibilang karena dia tidak mempunyai tangan dua-dua. Tapi dia itu sempat viral karena dia memperkosa sampai 12 orang gitu, 12 dan ada beberapa juga yang katanya hamil, sempat hamil dan ada juga 2 orang yang di bawah umur kayak gitu Bu. Setahu aku ya. Gitu aja sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu soal viral itu? Berita itu. Aku tahu. 12 lebih korbannya, 15. Terus dia itu kan kuliah. Dia ada yang kuliah, Iya. terus ada yang masih di bawah umur. Agus juga kuliah. Oh iya. Iya, Agus kuliah. Jadi si korban, jadi Agus itu sebagai pelaku minta tolong ke korban buat misalnya mau berangkat ke kampus gitu, minta jemput sama korban. Nah, jadi si korban itu dimanipulasi kan? Ya dimanipulasi kayak di apa sih, hipnotis. Ya baru diajak ke homestay, baru di situ melakukan. Tapi ya, nih teman-teman, aku izin masuk ya. Maksudnya Silakan. pertanyaan besarnya itu gimana seorang Agus Buntung yang disabilitas tidak punya tangan, tapi dia bisa memperkosa perempuan? Itu gimana coba? Menurut teman-teman gimana? Kalau kata aku masih kalau kata aku kayaknya si ceweknya udah terhipnotis deh, jadinya dia kayak gak sadar dia buka baju gitu loh. Kayaknya gitu deh. Kalau semisalkan dia nggak dihipnotis dulu, pasti si ceweknya itu nggak bakal mau dong gitu. Iya kan? Iya. Jadi dia itu sebelum dia ngelakuin, si Agus itu sebelum dia ngelakuin hal kayak gitu, dia juga punya cara lain biar, misalnya kayak hipnotis gitu tuh, biar si ceweknya itu mau tanpa dia suruh kan, gimana dia mau buka baju gitu kan? Iya, maksudnya itu Iya. kayak pertanyaan besar sih kok bisa gitu. Dan itu kan ada berapa korban gitu ya? Kenapa nggak yang lebih-lebihnya itu nggak mau speak up gitu? Mungkin ada yang tahu nggak? Tapi mau nanya juga ya, Heeh. kan kalau dihipnotis nih ya, kalau dihipnotis, maaf gitu, pas dia seketika diperkosanya nggak sadar tah? Iya bener. Iya bener. Iya nggak sih? Kayak misalkan iya. Atau sebenarnya emang bener-bener dua-duanya mau gitu ya? Iya. Atau enggak mungkin si Agusnya itu kayak ngejanjiin mau ngasih apa, jadi si ceweknya itu kayak itu loh. Mau gitu ya? Gitu. Oke. Ada yang mau menanggapi nggak yang lain tentang si Agus ini? Nggak ada kayaknya. Oke teman-teman, jadi yang mau kita bahas pada kali hari ini tuh tentang sikap dan perilaku dia terhadap wanita. Jadi menurut kalian gimana? Aku Bu, Ya silakan. aku kalau sebagai perempuan cuma mengingatkan jangan terlalu apa ya, mudah percaya terhadap lelaki, apalagi misalnya laki-laki itu belum kita kenal lebih dekat, bahkan yang dekat aja kadang bisa jadi ular buat kita. Yang lain gimana? Nih Bu, Ya silakan Ais. kan sempat ya teman-teman nih waktu itu reka ulang tuh abis udah viral tuh kan reka ulang. Terus ada satu ibu-ibu lagi di situasi itu tuh bilang gini, bajingan gitu. Terus si Agus ini malah meliriknya tuh kayak seolah apa sih Nggak gitu. terima, ya. Jadi seolah kayak dia itu sebenarnya kena gangguan jiwa loh, bukan? Iya nggak sih Iya, menurut iya, kalian? iya. Ya kan kayak lu udah salah, kenapa kok peliriknya kayak begitu gitu loh? Pantas gak sih kalau misalnya ibu-ibu bilang kayak gitu ke dia, karena kelakuan dia juga emang bajingan gitu menurut saya ya Bu. Iya.
dia kayak gitu, kayak gak terima gitu loh. Di depan umum kayak- dia disebut bajingan. Kayak ada yang mau menanggapi lagi. Aku Bu, mau mendekati Ais ya Bu. Kalau menurut aku sih kayaknya dia baru speak up itu karena dia tuh diteken sama misalkan atau enggak sama siapa gitu suruhan. Jadi dia mau speak upnya juga takut gitu tuh. Izin menambahkan. Ya, bisa juga karena dia tuh orang-orang pasti kan waktu itu saya ngeliat ya reka adegannya. Jadi korban ini di atasnya pelaku ngelakuinnya reka adegannya itu loh. Kayak kan Agusnya di bawah. Sedangkan si siapa? Si ceweknya itu di atas. Jadi kan seakan-akan kan si ceweknya yang mau gitu. Padahal kan korban kan. Iya sih. Jadi mungkin dari pelaku situ ini kan. kan dia disabilitas gitu ya, karena ceweknya di atas soalnya jadi dia yang korban gitu ya, kalau misalnya dia speak up gitu ya. Oh iya. Iya masuk akal juga sih sebenarnya. Yang lain? Oke, kalau misalkan seandainya kalian yang ada di posisi si Agus atau si yang ceweknya itu gimana sih rasanya? Ya silakan. Kalau saya ya Bu ya, pribadi saya, kalau saya jadi ceweknya saya tendang si Agus ini. Karena kan bukan maksudnya jahat gitu ya. Iya. Walaupun Pembelaan katanya gitu. maksudnya kayak menjaga diri juga sih, walaupun dia katanya disabilitas juga kan. Tapi seandainya kamu posisinya kan di ini. Emang kamu bakal sadar? Enggak, kan tadi ibunya bilang kalau misalnya kita Seandainya, terus iya. kayak tonjok sih udah itu. Iya ya, waktu pertama kali ketemu. benar. Nggak bisa. Kan awal bertemu dia manis. Iya. Kayak teman, selayaknya teman. Kita nggak bisa tiba-tiba nendang dia dong. Ini kita refleks. Iya. Jadi kayaknya kalau kita di posisi orang jadi korban gitu ya, kita nggak bakal sadar. Soalnya kan di hipnotis itu terakhir. Aku Bu, Iya silakan. kalau menurut aku kalau sebagai cewek ya, jangan terlalu gampang dekat sama orang. Jadi yang gitu, kita nggak tahu ya orang itu kelihatannya baik atau enggak. Tapi kan nggak mungkin dong dia cuman sekali ketemu aja udah langsung dihipnotis. Pasti dia pernah ketemu beberapa kali gitu tuh. Jadi dia mungkin si ceweknya juga udah terlalu percaya. Ternyata begini gitu. Kamu Nadia gimana tanggapannya? Sama aja sih kayak gitu. Kita jangan gampang percaya sama cowok. Itu aja. Saya Bu, Iya kan silakan. tadi katanya banyak yang jadi ceweknya ya Iya. posisinya. Nah kalau saya itu misalkan kayak jadi posisi si Agusnya. Nah ya maksudnya gini, dia itu kan laki-laki, sebagai Iya. laki-laki tuh nggak seharusnya dia memperlakukan wanita seperti itu. Terus juga kan dia di rumah punya orang tuanya, punya segala macam, kan itu juga perempuan juga kan wanita. Dan ditambah dia itu mempunyai kekurangan, harusnya dia itu ya bersyukur gitu loh, jangan nambah-nambahin kayak lu tuh gak punya tangan tapi Iya. bertingkah gitu loh, kayak udah dikasih kan tangan juga tangan juga kan ada aja yang bikin dosa gitu kan, tapi dia itu udah nggak punya tangan tetap aja ngelakuin dosa gitu loh, makanya kayak dan apa namanya si cewek ini nggak bisa disalahin juga sih sebenarnya. Ya Agusnya juga salah gitu loh, kenapa dia kayak Salah gitu. Nah dia kayak gitu juga mungkin ada faktornya, entah itu faktor dari mana gitu nggak tahu. Jadi ya nggak tahu sih siapa yang salah gitu, dan kita juga nggak bisa menyalahkan di antara dua orang itu. Iya. Yang lain ada lagi? Bu, mau masuk Iya, tapi silakan. menurut aku emang salah si Agusnya sih. Memang. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya dia sebagai laki-laki. bukan kayak dari reka adegan aja dia kayak udah kelihatan dia tuh stres gitu loh, gangguan jiwa. Jadi kayak kurang ya. Itu bukan satu dua orang loh yang jadi korban, itu banyak sebenarnya. Nih, kayaknya pernah baca seseorang yang memiliki gangguan seksual. Jadi jadi kebutuhan seksual dia itu harus terpenuhi. Oh, jadi kebutuhan si Agus itu harus Iya. terpenuhi. Dan contohnya gitu, dengan dia memakan banyak korban, aturan dia bisa aja dia nikah ya, dengan orang tuanya menyuruh dia nikah gitu, baru kan bisa. Jadi mungkin dia banyak memakan korban karena itunya apa tuh tadi gangguan seksualnya itu. Tapi nih kalau buat gangguan mental atau gangguan jiwa,
maksudnya dia juga belum diperiksa kan, kita nggak bisa ngomong kalau kita cuma menerka-nerka aja kan, kayak dia gangguan jiwa, dia gangguan mental segala macam, tapi nggak ada dokter yang ngomong kalau dia itu emang gangguan gitu loh, emang itu mah nafsu dia semata aja pengen kayak gitu, jadi nggak ada yang ngomong, dokter yang ngomong kayak jadi gangguan lah makanya dia kayak gitulah gitu, jadi cuman apa ya, emang nafsu dia aja gitu loh, dan kita juga yang lihat cuman nerka-nerka doang karena adegan itu. Kalau misalnya dia karena nafsu doang, sedangkan banyak di luar sana juga yang memiliki hawa nafsu tinggi tapi masih bisa ditahan. Sedangkan dia udah over, itu udah over banget. Kecuali emang dia nafsuan terus ada gangguan jiwa, jadinya makanya korbannya berkelanjutan gitu. Ya, kita cuma menerka-nerka aja. Nggak tahu ya. Gimana aslinya yang nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Gimana, ada lagi yang lain mau menanggapi? Ibu. Oke, bagus tanggapan kalian semua ya. Oke teman-teman, ada yang mau menanggapi lagi nggak? Cukup, Bu. Gimana kalau kita sekarang ice breaking? Boleh, Bu. Biar kita relax ya. Ya. Nanti ice breakingnya kayak begini ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Terus habis itu buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Terus habis itu digulung-gulung sambil tertawa, haha. Oke? Oke, Bu. Bisa kan? Bisa. Oke, ayo. Bareng-bareng ya. Iya. Buka tutup sambil bertepuk. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup sambil tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung sambil tertawa, haha. Kasih ya teman-teman. Jadi apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kasus si Agus ini? Boleh ada yang mau berpendapat? Ayo Ibu. Iya, silahkan Ais. Kalau menurut aku mungkin bagi perempuan di luar sana ya, kalau hikmah dari si kejadian Agus ini, kita lebih hati-hati lagi, walaupun di luar itu jangan terlalu gimana ya, welcome sama orang yang gak dikenal. Bukan maksud sombong, cuman kan kejahatan bisa terjadi di mana aja, kapanpun gitu. Jadi kayak jadi kita lebih berjaga-jaga diri aja. Iya. Kamu, Henry, silahkan. Sama sih Bu, kayak Ais tadi, jangan gampang percaya ke orang lain apalagi laki-laki ya, karena mungkin perempuan tuh perasa ya, jadi harus hati-hati lah. Kamu Damai. Kalau Damai ya Bu, lebih apa ya, dia itu kayak misalkan jaga jarak sama laki-laki tuh lebih diitin lagi gitu. Jadi seorang perempuan harus jaga jarak sama. Kamu Nadia gimana? Kita harus harus naruh alarm buat diri kita sendiri. Maksudnya kita jangan gampang percaya orang tadi. Kita juga jangan terlalu positif kalau orang itu tuh baik gitu loh. Jadi kita harus naruh alarm negatif diri kita harus dipakai buat jaga jarak kayak gitu biar nggak terjadi. Iya betul.
Iya, sama aja sih kayak teman-teman, kayak jangan percaya, jangan gampang percaya sama laki-laki. Terus harus menjaga diri, yang cewek sebagai ceweknya harus jaga diri lagi. Jangan terlalu gampang percaya sama cowok gitu sih. Iya, bagus. Kita Kayaknya kalau aku untuk bertemu sama orang yang baru dikenal harus bawa teman deh, biar kita nggak apa ya, biar kita punya batasan. iya Biar bisa ada jaga-jaga, pencegahan. iya bisa jaga-jaga. Kamu silakan Silvi. Tadi kan buat cewek aja ya. Sekarang buat cowok. Untuk cowok, maksudnya sebagai cowok gitu, lebih menghargai wanita aja, karena nggak semua wanita mau diperlakukan seperti itu. Dan nantinya dia juga akan memilih wanita yang baik-baik untuk menjadi pendamping hidup dia. Jadi untuk cowok ya itu aja, jaga wanita, perlakukan wanita dengan baik. Aku mau menambahkan. Iya, silakan. Kalau buat cowok juga ya. Iya. Menurut aku, kalau misalkan dia menyakiti satu perempuan, sama aja kayak dia itu menyakiti ibunya sendiri. Udah gitu aja sih, Bu. Oke, jadi intinya kita sebagai cewek harus bisa menjaga diri, harus membatasi diri. Nah, untuk cowok tidak boleh memperlakukan perempuan seperti itu ya. Bagus tanggapan kalian semua. Oke teman-teman, gimana sih kesan-pesan kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Semuanya boleh menanggapi ya. Ya Bu. Ya, silahkan. Siapa yang mau duluan? Saya Bu, Ya, silakan. seru. Ya, selain seru apa lagi? Ada lagi? Aku, Bu, Ya, banyak pengetahuan yang belum tahu jadi tahu gitu. Aku bawa ya silakan. topik pembicaraannya sangat asik untuk dibahas. Ya, Bu. ya silakan Syifa. Pembahasan hari ini banyak manfaatnya bagi kita, apalagi wanita-wanita, agar bisa lebih menjaga diri. Iya betul. Silakan Bu, jadi seru topiknya, pembahasannya, banyak pelajaran untuk kita ke depannya, gimana untuk biar menjaga gitu, biar bisa menjaga diri lebih baik lagi. Siap, bagus. Yang lain? Silakan Silvi. Seru Bu, soalnya kan kita juga belajar nggak di luar aja, jadi di sini kita bisa belajar juga dan ketemu teman baru juga. Iya betul banget. Ais silakan. Ini saya sebagai yang terakhir nih ya, karena memang belum pernah melakukan bimbingan kelompok, jadi kayak pengalaman baru, dapat teman baru, teman-teman baru, jadi kayak seru. Oke teman-teman, bagus kalian sudah berpendapat tentang kegiatan kali ini. Ya, jadi intinya yang bisa kita ambil dari kasus ini, kita sebagai perempuan harus menjaga diri ya kan. Ya. Setelah ini kita ngelakuin kontrak bimbingan kelompok lagi. Siapa yang mau menanggapi? Bu, Ya, silakan. gimana kalau besok sore lagi Bu? Yang lain Bu, ada lagi? 2 minggu ke silakan. depan. Boleh. Yang lain? Seminggu ke depan. Oke teman-teman, tadi kan udah ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang besok. Boleh kita sepakati bersama-sama jadinya kapan? Minggu Satu ke minggu depan. Oke, kita sepakati jadi 1 minggu ke depan. Oke Bu. Oke. Teman-teman, terima kasih sebelumnya udah pada datang bimbingan kelompok ini, udah menyempatkan. Intinya yang bisa kita ambil dari kasus ini, semoga kita terjauhkan dari hal-hal seperti itu. Amin. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.